Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastina ala umuri dunya wa din wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Eh, yang terhormat Ibu Bapak dosen, yang saya hormati teman-teman KKN kelompok 3 Cilemajang. Di sini pada kesempatan ini saya akan memandu. Saya sebagai moderator Aminati Mardi yang akan memandu jalannya presentasi untuk artikel yang berjudul peranan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dalam upaya pencegahan stunting melalui kegiatan edukasi PHBS di Kelurahan Cilemajang. Artikel ini sebagai salah satu program kerja utama dalam tema Desa Sehat. Sebelum mulai, izinkan saya memaparkan perkenalkan anggota-anggota yang akan presentasi untuk artikel ini. Yang pertama ada Aminati Berarti, saya sendiri, yang kedua ada Dewi Suryani Sarjan, yang ketiga Dini Nuraini, yang keempat ada Dita Maharani, yang kelima ada Fitri Nopita Ramida, yang selanjutnya ada Indah Mai Permatasari, yang ketujuh ada Naila Sadati, yang ke-8 ada Rani Maudri Yulianti, yang ke-9 ada Fitri Nopita, yang ke-9 ada Pera Nur Febria, yang ke-10 ada Pala Nur Siti, yang ke-11 ada Kakak Hilma. Boleh di next. Langsung saja ke materi selanjutnya yaitu abstrak, di mana stunting merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia. Upaya pencegahan yang dilakukan melalui penerapan PHBS dan cuci tangan 6 langkah. Kegiatan ini merupakan kegiatan KKN tematik yang diselenggarakan oleh KKN Cilemajang kelompok 3 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di Kelurahan Cilemajang. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting dengan menggunakan metode survei, koordinasi, sosialisasi, dan praktik langsung. Hasilnya, untuk jurnal artikel ini, masyarakat lebih aktif, pengetahuan meningkat, serta mulai menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Stunting menurut World Health Organization (WHO), stunting adalah kondisi keterlambatan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh pola makan yang tidak baik atau seringnya mengalami infeksi stunting. Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Adapun dampak stunting yaitu yang pertama ada pertumbuhan fisik terhambat, yang kedua perkembangan kognitif menurun, yang ketiga ada risiko penyakit kronis meningkat, yang terakhir ada kualitas SDM berkurang. Untuk pemaparan materi selanjutnya, pendahuluan akan disampaikan oleh Saudari Dini. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Amel. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. KKN bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, mendapatkan pengalaman praktis, serta melatih mahasiswa agar mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Pelaksanaannya berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 20 Ayat 2, yang menegaskan kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya boleh di slide. Untuk selanjutnya permasalahan stunting yang akan disampaikan oleh Saudari Indah. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, izin melanjutkan. Yang pertama, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk peran sivitas akademik dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan ini juga menjadi penggerak dalam pengembangan penelitian terapan yang memberikan manfaat nyata. Selain itu, pengabdian berfungsi menumbuhkan kepedulian sosial, melatih kepekaan mahasiswa terhadap kondisi masyarakat, dan membentuk karakter kepemimpinan serta kemampuan adaptif menghadapi tantangan. Yang kedua yaitu ada permasalahan stunting. Stunting merupakan kondisi keterlambatan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk dan infeksi berulang. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan di bawah
Standar Pertumbuhan WHO. Data WHO tahun 2022 menunjukkan bahwa 22,3% anak balita di dunia mengalami stunting, termasuk sekitar 148,1 juta anak di Indonesia. Prevalensi stunting pada tahun 2022 mencapai 21,6%, dan pada 2023 masih berada di angka 21,5%. Menurut Survei Kesehatan Indonesia, lebih tinggi dari target WHO, kurang dari 20%, maupun target nasional RPJMN 2020 sampai 2024. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Indah yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Fitri. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, yang pertama ada tahapan perencanaan dan persiapan. Tahapan pertama adalah persiapan kegiatan. Pada tahap ini, anggota kelompok 3 melakukan survei lokasi ke kader-kader Posyandu yang bertempatan di Kelurahan Cilamajang, khususnya pada RW 1, 2, 3, 4, 5, dan 11, serta Ketua Penanggung Jawab PKK. Survei dilakukan dengan bertemu langsung pihak kader Posyandu untuk sosialisasi terkait dan menggali informasi angka stunting setiap posyandunya. Lalu dilanjutkan dengan koordinasi dengan pihak puskesmas, Ketua Penanggung Jawab PKK, dan RW RT untuk koordinasi mengarahkan kepada masyarakat Kelurahan Cilamajang dalam kesediaan partisipasi mengenai pelaksanaan seminar edukasi stunting. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Merupakan pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, kelompok KKN tematik kelompok 3 melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui seminar edukasi. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan serta perkenalan anggota kelompok KKN tematik kelompok 3 kepada peserta, yaitu warga Kelurahan Cilamajang. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi utama oleh Ibu Meti Fatimah, SSTM, dalam sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri materi mencangkup pengenalan stunting, tanda dan gejala stunting, perbedaan stunting, dan gizi buruk. Rekomendasi protein hewani untuk mengatasi stunting dan pencegahan stunting melalui PHBS, lalu diselipkan forum tanya jawab untuk memastikan audiens memahami isi materi sekaligus mendorong keberanian mereka dalam memberikan maupun menjawab pertanyaan. Setelah itu, kelompok KKN turut memperhatikan secara langsung tata cara mencuci tangan 6 langkah yang benar di hadapan masyarakat dengan bernyanyi bersama-sama di posyandu oleh mahasiswa kesehatan kelompok KKN tematik kelompok 3. Praktek ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menirukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya lanjutkan kepada Dewi. Baik, terima kasih untuk pemaparan selanjutnya mengenai tahap dokumentasi. Pada tahap terakhir, kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi kepada pemateri dan pihak puskesmas yang telah membantu memfasilitasi kegiatan. Selain itu, dilakukan sesi foto bersama antara seluruh peserta, yaitu perwakilan PKK, kader posyandu, Bapak RT dan RW, tamu undangan dari keseluruhan Kelurahan Cilamajang, serta kelompok KKN tematik 3. Dokumentasi ini bukan hanya menjadi kenangan gitu, tetapi juga sebagai bukti pelaksanaan serta keberhasilan seminar edukasi stunting ini. Untuk poin selanjutnya yaitu partisipatif masyarakat. Masyarakat Kelurahan di Cilamajang ini terlihat berpartisipasi aktif dalam edukasi pencegahan stunting melalui PHBS, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Warga, kader posyandu, PKK, serta RT RW terlibat memberi data, masukan, mengikuti diskusi,
praktik langsung hingga kegiatan interaktif. Dukungan kader yang memberi teladan membuat warga bukan hanya peserta tetapi juga mitra terlihat aktif gitu. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa pencegahan stunting adalah tanggung jawab bersama sekaligus modal sosial untuk menjaga konsistensi PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Vera. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ada hasil. Program kerja edukasi pencegahan stunting melalui perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan 6 langkah untuk menunjukkan peningkatan antusiasme. Masyarakat tinggi banyak bertanya dan aktif praktik. Pengetahuan masyarakat meningkat pentingnya PHBS untuk pencegahan stunting, dukungan PKK, kader posyandu, dan puskesmas sangat membantu. Hambatan, keterbatasan sarana air bersih dan kebiasaan lama yang kurang sehat. Program kerja edukasi pencegahan stunting melalui perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan 6 langkah untuk menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat tinggi banyak dan bertanya praktik. Pengetahuan masyarakat meningkat pentingnya PHBS untuk pencegahan stunting, dukungan PKK, kader posyandu, dan puskesmas sangat membantu. Keterbatasan sarana air bersih dan kebiasaan lama yang kurang sehat. Baik, dilanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vera yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Naila untuk materi pembahasan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk pembahasan pencegahan stunting hidup bersih dan sehat atau PHBS, yaitu dengan edukasi berbasis praktik, cuci tangan, gizi seimbang dibutuhkan keberlanjutan agar dampak lebih besar. Penerapan PHBS menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan stunting. Di sini, menurut Pritiani DKK 2022, bentuk program kerja berupa edukasi pencegahan stunting melalui PHBS bertujuan memberikan edukasi sejak dini agar masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kebiasaan dalam menjaga kesehatan. Dilanjut oleh rekan saya, Rani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tolong ini di slide selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada mengenai poin terhadap pelaksanaan dan antusiasme masyarakat. Pelaksanaan seminar edukasi di Puskesmas Karanganyar ini dengan melibatkan pemateri serta perwakilan PKK, RT dan RW dan juga kader posyandu itu menjadi strategi yang paling efektif dalam menjangkau sasaran secara langsung. Nah, adapun materi yang disampaikan itu meliputi definisi dari stunting, gejala, dampak stunting, perbedaan dengan gizi buruk itu seperti apa, serta pentingnya asupan protein hewani. Kemudian selain itu, praktik langsung 6 langkah mencuci tangan menjadi bagian penting untuk memperkuat perilaku PHBS pada masyarakat. Metode praktik dan bernyanyi bersama itu terbukti lebih mudah diterima oleh peserta karena bersifat interaktif dan juga menyenangkan. Nah, setelah kegiatan penyuluhan pencegahan stunting itu berlangsung, kemudian dilakukan sesi foto bersama oleh kelompok KKN tematik 03 dan juga pemateri serta peserta sebagai bentuk dari dokumentasi. Nah, adapun hasil dari kegiatan tersebut itu menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat dengan ditandai dengan keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab dan juga keikutsertaan dalam praktik mencuci tangan. Dukungan penuh dari posyandu, PKK serta tokoh masyarakat itu memperlihatkan bahwa kegiatan ini relevan dengan kebutuhan warga. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Naila. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang selanjutnya ada efektivitas edukasi dan praktek PHBS atau penyuluhan hidup bersih dan sehat.
yaitu program edukasi terbukti efektif meningkatkan pemahaman warga tentang stunting, gizi, serta kebiasaan sehat, terutama mencuci tangan dengan benar. Praktek langsung seperti cuci tangan 6 langkah yang didemonstrasikan interaktif membuat peserta lebih mudah memahami materi. Edukasi kesehatan, program edukasi ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman warga tentang stunting, gizi, dan kebiasaan hidup sehat. Fokus utama pada perilaku ini fokus utama pada perilaku sederhana namun berdampak besar seperti mencuci tangan dengan benar dan diajarkan 6 langkah mencuci tangan sesuai WHO agar keberhasilan optimal. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nelia yang telah memaparkan materinya. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan sasaran yang akan disampaikan oleh Saudara Kepala Nur Sidik. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang saya banggakan dan teman-teman. Mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran terkait edukasi tentang stunting. Mungkin untuk kesimpulannya, yaitu mahasiswa KKN berperan penting dalam pencegahan stunting kesadaran. Edukasi PHBS meningkatkan partisipasi dan perilaku hidup sehat. Kolaborasi mahasiswa, kader, puskesmas, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Mungkin ada juga sarannya, yaitu edukasi PHBS perlu dilakukan rutin dan berkesinambungan. Pemerintah desa harus memperbaiki akses bersih dan sanitasi. KKN selanjutnya dapat menambahkan inovasi, misalkan dengan deteksi dini tumbuh kembang. Mungkin ada lagi? Sudah cukup. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah berkenan untuk memaparkan materi pada kali ini. Di sini ada beberapa dokumentasi dari program kerja yang telah kita realisasikan. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat menjadi berkah untuk kita semua, menjadi bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.